Sedangkan yang dipanggil-panggil tersangka kayak Kiki, kayak Ramsita ini hanya uang kecil aja, uang digaji murni. Ya janganlah mereka-mereka itu jadi tersangka kan. Karena kan kita tahu, nah kalau kita jadi polisi, kita tahu penjahatnya mana sih, itu aja dihantam. Kalau yang lain-lainnya udahlah diskresi aja, kewenangan penyidik untuk ya udah daripada diperepotkan negaranya gara-gara yang adil, kecuali mereka ada bukti menikmati dan lain sebagainya. Untuk Pak sendiri, upaya hukum apa Bang yang akan dilakukan oleh Bang Falak sendiri? Upaya pendampingan aja, karena ini kayaknya lebih jujur sama polisi dibanding jujur sama saya. Kenapa tuh Bang? Ya karena kalau jujur sama kita kan kita udah ngerti. Kalau saya kan orangnya, lo benar, ya benar, kita bela. Lo salah, ya salah, nikmati, jalani. Hadapi proses dengan tidak mempersulit. Selama ini kan dipanggil-panggil berapa kali jarang datang. Ya kan lama gitu. Ini kan nggak ada alasan lagi untuk minta tahanan kota, langsung ditangkap loh. Kalau saya punya klien datang, bicara kooperatif. Buat apa polisi-polisi itu kan mereka punya kewenangan menahan, tapi mereka tahu bahwa keputusan itu ada di pengadilan. Jadi harus sebagai bersalah. Harusnya polisi menahan tunggu pengadilan. Kalau upaya luar biasa dilakukan oleh polisi sebelum ada proses pengadilan, berarti kan ada sudut pandang lain. Mungkin dianggap menghalangi penyidikan, ada bukti, mengatur saksi kan. Karena ada saksi-saksi yang jadi tersangka. Saya tanya, kenapa kamu jadi tersangka? Apakah kamu pantas masuk penjara? Oh nggak pantas. Siapa yang punya pantas masuk penjara? Sebutlah suaminya. Terus kenapa kamu jadi tersangka? Saya mau tanya, apa pernyataan kamu waktu kamu diperiksa pertama? Jawabannya apa? Nggak boleh disuruh ngaku. Siapa yang nyuruh? Oh yang nyuruh. Ya, berarti ya kamu mempersulit. Polisi tidak mengejar pengakuanmu. Kamu bohong, nggak ada masalah bagi polisi. Tapi saksi-saksi yang mendukung kebohongan kamu, yang mempunyai alibi bahwa kamu itu berbohong, itu akan membuat kamu semakin sulit. Saya katakan gitu. Nah itu yang terjadi. Makanya jangan salah kalau polisi tahan. Harusnya dari awal terbuka aja. Oh, begini selesai kan? Nah, nanti sampaikan daripada masuk penjara, nanti kita orang tua keluarga mengganti uang daripada masuk penjara. Tapi kalau sudah di penjara gimana lagi? Mau dijual atau dikembalikan uang tidak akan pasti sangat proses itu. Tim. Apa kan tim? Tim ya. Berarti tetap ya, walaupun proses hukum tetap berjalan ya. Proses hukum tetap berjalan dan ya kerjaan dia sekarang bagaimana? Harusnya dia ngantar makanan buat itu kan suaminya. Ini nggak ada. Suaminya ngurus ibunya kan mertuanya. Makanya saya bilang udahlah amputasi aja. Suaminya udah lulus pegawai negeri juga tetap pasti kena hukuman sanksi persoalan ini. Seorang suami itu tidak boleh kayak anak kecil, harus bertanggung jawab dan punya karisma. Ketika melihat celah ada yang tidak benar, harus mencegah, jangan sampai istrinya masuk penjara. Bukan membiarkan menikmati dan memanfaatkan keadaan di mana seorang muda cinta sehingga dia lolos, nggak bisa. Ya kan? Kita akan sodorkan bukti-bukti bahwa tanya aja waktu dia menikah dulu uang apa pakainya, siapa yang menikmati, suaminya bantu berapa sih? Kalau suaminya kaya kan ada buktinya, bapaknya ngasih 1 miliar. Kalau tidak ada ya berarti sama-sama uang pernikahan itu kan enggak. Nah, berarti suami harus bertanggung jawab. Sekarang suaminya ini masih dalam proses pemeriksaan. Saya nggak tahu, yang jelas katanya suaminya benar. Kalau dia ngomong kan nggak enak kan, kalau saya ngomong. Yang penting nyaris tak nampak. Harusnya kan suami itu kan hidup sepiring berdua, hidup mati bersama. Kalau ini masuk penjara dan nongol ya coba tunjukkanlah gitu. Minimal kita ini orang baik nih. Ketika polisi mengganggu jangan suaminya baik. Tapi kalau suaminya nggak ada, gimana ya suaminya? Jangan sama-sama dia menikmati loh. Sehebat apa dan segendut apa sih anak saya bisa makan uang miliaran itu? Ya kan betul nggak? Paling banyak manusia dia makan sehari 3 kali. Tapi yang jelas, itu gaya hidupnya berbeda ketika anak-anaknya, teman-temannya punya suami ini makannya mewah-mewah semua. Dengan suami sekarang ini. Iya, nikmati. Hanya ada yang dibeli mobil, dibeli motor, ada lagi yang keliling keluar kota, ke NTB, terakhir sampai 40 orang, betul-betul kehidupan yang, ya kan? Nah, terus saja. Kalau mengaku KTM, aduh. Mereka berpikir dengan pura-pura tidak mengetahui HTM ini, seolah-olah mereka lolos. Padahal kan sebenarnya justru itu yang menjeratnya melakukan penerimaan uang dengan menggunakan ATM suaminya kan.
Jadi nggak ada alasan lagi lepas dari itu. Kalau mau lepas nanti di pengadilan sana, jadi pertimbangan hakim, oh dia suami baik. Tapi kalau sekarang lepas nggak bisa, itu saran saya. Terserah nih dan hati atau mau marah sama saya ngomong apa adanya aja gitu. Saya nggak mau lihat terlalu kelihatan kayak pengacara jago yang bisa membela, membuat yang hitam jadi putih, yang benar jadi salah. Enggak. Saya mau bicara apa adanya aja. Kalau anak kita salah, selesaikan. Nanti nggak ada uang menggantikan, ya silakan masuk penjara. Ya? Upaya mbaknya sendiri untuk anaknya seperti apa? Ya dia komunikasi. Dan namanya juga punya anak kan dari zaman kita dulu kan. Saya bilang ini kan kesalahan kamu. Oh iya harus mengurusi anak, kamu ngurus cucu. Akhirnya peran dia mengurus cucu tidak ada. Karena peran dia mengurus cucu tidak ada, akhirnya nggak ada tanggung jawab. Akhirnya begini, terjadi persoalannya. Bukan antara dia sama anaknya, tapi persoalan antara dia dan hukum. Dengan orang-orang korban penipuan ini. Nah, jadi kalau misalnya ini sudah terjadi persoalan begini apa? Saya nggak menyalahkan. Ini ya mungkin karena Nia sibuk. Nia itu tidak sibuk dengan pekerjaan orang lain. Nia itu sibuk mengurus cucu dan anaknya. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk inilah yang saya nilai harus dirubah. Kalau sayang anak itu kan tidak harus dengan kasih sayang saja, tapi harus ada dengan hukuman. Nah, kan rata-rata anak manja, anak yang tergantung pada orang tua itu kan rata-rata kurang berhasil dan sukses. Sudah nggak? Betul. Agak beda lah. Ya, mungkin latar belakang. Sebenarnya kalau OI yang diminta mau diperiksa secara fisikisnya sebenarnya terbalik, justru saya minta Nia yang diperiksa secara fisikis karena begitu cara dia memperlakukan anaknya, sayangnya. Kenapa? Mungkin waktu kecil dia kurang bahagia sehingga ketika dia melihat anaknya dia ingin anak lebih bahagia dari dia. Bisa jadi begitu kan? Ya diajari bagaimana perilaku menyayangi anak. Kalau dulu kan masa lalu juga kita lihat kalau disuruh pilih mati suami atau mati anak, dia bilang mati suami, berarti saya nggak mau mati gara-gara pilihan. Betul nggak? Nah, tapi ternyata setelah kami berpisah, apa yang saya omongin itu terjadi. Nah, tapi saya tidak akan mengatakan rasain lo, tapi menurut saya ini bagian dari kehidupan. Harus kau dapati ketika kita berpisah. Nah, sekarang kita bersahabat. Nah, kalau kita bersahabat kan berarti kita nggak apa-apa saling memberi nasihat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan hikmah penting diambil, bukan hanya kisahnya orang, tapi kenyataan yang ada pada Nia dan Oi. Oke. Makasih bang. Terima kasih, Bang.